Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Baru saja kita mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Kata-kata Yesus yang termuat dalam Injil hari ini terkait dengan kebahagiaan. Saudara dan saudari terkasih, kebahagiaan jenis apa yang dipikirkan Yesus? Bagi kebanyakan orang, seseorang disebut bahagia jika ia memiliki apa yang diinginkannya. Atau ada juga yang melihat kebahagiaan itu hanya sebuah perasaan. Saudara dan saudari terkasih, menurut Yesus, kebahagiaan itu mengandaikan adanya harapan. Adanya harapan di masa mendatang. Maka dalam Injil hari ini, ada dua anak kalimat. Kalimat pertama berisikan situasi saat ini, dan kalimat kedua berisikan janji dan masa depan. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah saat ini, tapi ada janji dan harapan. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kebahagiaan itu tidak terpisahkan dari kenyataan yang dialami saat ini. Maka secara umum, masing-masing sabda bahagia hari ini menggambarkan manusia yang berada dalam situasi tertentu. Dan situasi itu dikatakan dalam Injil hari ini tidak mempunyai apa-apa, miskin secara fisik dan rohani, tidak berperilaku kejam, dan tidak palsu hatinya. Maka sabda Yesus terarah pada manusia tertentu dalam situasi tertentu. Harapan ditawarkan kepada mereka. Kita yang tetap bertahan dan setia mau hidup jujur dan benar, walaupun disingkirkan di dunia ini, tapi mempunyai masa depan, yakni akan memperoleh kerajaan surga. Lalu Yesus adalah penjamin kebahagiaan itu. Adanya manusia yang baik hati dan bersih hatinya namun dianiaya. Yesus telah mengalami hal ini selama di dunia. Yesus mengundang para pengikutnya untuk turut mengalaminya pula. Kebahagiaan tidak bisa dilepaskan dari derita. Kebahagiaan inilah yang akan diberikan Yesus kepada manusia yang mau percaya kepadanya. Saudara dan saudari, kebahagiaan yang dibicarakan dalam sabda bahagia ini adalah kebahagiaan menurut Yesus yang mau diberikan Yesus kepada kita manusia. Kebahagiaan bukan ciptaan kita manusia.
Saudara dan saudari, pertanyaan bagi kita adalah apa yang sesungguhnya kita cari dalam hidup kita? Kebahagiaan semu ciptaan kita atau kebahagiaan sejati dari Yesus? Sabda bahagia Yesus mau mengajak kita untuk bertanya, bagaimana kita harus hidup supaya mendapat bagian dalam kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.